RCP mutlak dilakukan pada pasien yang mengalami henti jantung. Ditandai dengan apa? Nadinya tidak teraba, seperti itu. Jadi kalau teraba berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini saya berada di Polda Metro Jaya. Hari ini saya bersama tim PK3D Pusat Krisis dan Kegawatan Kesehatan Daerah sedang melakukan sosialisasi atau pembekalan kepada anggota kepolisian yang ada di Polda Metro Jaya. Harapannya mereka bisa melakukan tindakan ketika ada kejadian korban baik serangan jantung ataupun luka dan perdarahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sukses. Kita ikuti kegiatannya. Silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Kabidokes, ya. Hari ini kita akan sharing tentang sosialisasi penanganan kegawat daruratan, ya, baik serangan jantung, ya, kemudian trauma, ya, luka, perdarahan, patah tulang. Bapak Ibu perkenalkan, kami dari Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Anhari, saya selaku penanggung jawab pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan. Hari ini saya datang berlima, izinkan saya perkenalkan. Di sini ada Dr. Zulkarnain, mohon berdiri, Dok. Selamat pagi. Ada Pak Dela. Selamat pagi. Ada Pak Habibi. Di belakang ada Mbak Gita. Kalau Mbak Gita panjang, ya. Di sini ada yang masih bujangan? Banyak. Nah, kebetulan Mbak Gita masih lajang. Iya. Bujang semua. Di sini, ya. Di rumah ada buntutnya. Baik, Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang tadi sudah kita kenalkan, ya. Langsung saja materi. Di awal saya akan memperkenalkan apa sih Pusat Krisis. Dulu namanya AGD Dinkes. Nah, ini saya perkenalkan. Nanti ada materi inti akan dibawakan oleh Mas Dela nanti. Langsung saja. Bagaimana caranya untuk memulihkan agar otak kita mendapatkan suplai oksigen? Lari, ngopi, benar ya. Maka setiap pelatihan ada yang namanya kopi break, betul Pak? Kopi break, ada snack, ada kopi. Apa fungsi kopi? Ayo, fungsi kopi apa? Ngopi dulu ah. Kopi mengandung apa sih Pak? Kafein. Fungsi kafein bagi jantung itu untuk apa? Memompa jantung lebih cepat. Dengan jantung dikompain menjadi lebih cepat, aliran darah ke otak menjadi lebih banyak atau tidak? Oke, biasanya otak jadi bagaimana setelah kita ngopi? Lebih bagaimana? Lebih segar. Nah, ya. Jadi besok kalau habis pelatihan seperti ini, izin sama komandannya, izin komandan, tolong disiapkan kopi komandan. Nah, kan bisa seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya konsentrasinya terjaga, Pak. Kayak gitu. Ya, ada snack, ada kopi, ya. Jam 12 disambung dengan makan siang gitu, ya. Isoma, istirahat, sholat, makan siang, lanjut lagi materinya. Jam 3 lagi ada kopi break. Jadi selama pelatihan itu ada apa namanya? Konsistensi kita dalam menerima materi, ya. Oke. Ini kita perhatikan teman-teman, ya. Bahwasanya kalau kita berbicara mengenai kematian, ada dua macam, ya, tipe kematian. Ada kematian klinis, ada kematian biologis. Ini bahasa medis, ya. Ada yang medis di sini berapa orang? Atau dulu kita waktu zaman sekolah, ya, SMP, SMA kan belajar biologi, ya. Ada tahu dong namanya klinis dan biologis. Nah, kalau kematian klinis ini adalah suatu kejadian di mana seseorang ini mengalami henti napas, henti jantung, tapi Bapak Ibu saksikan. Tahu tokoh-tokoh publik kita yang meninggal akibat serangan jantung siapa aja? Ayo, silahkan Bapak Ibu. Haji Mas Said, nah kembarannya ya Mas ya. Oke, ya, oke. Siapa lagi? Haji Mas Said. Terus Benyamin Sueb. Ada lagi? Mike Mohede yang dari Indonesian Idol, ya. Ade Namnung, Mbak Surip, tahu Mbak Surip? Ya. Siapa lagi? Mbak Suki, ya. Terus ini ada The Master of Broken Heart, tahu nggak? Didi Kempot, kan sama juga, meninggal karena jantung. Kalau di luar sana orang awam sebutnya apa Pak? Kalau serangan jantung? Angin duduk ya Pak ya? Tahu ya Pak ya? Wah, lagi asik-asik ngopi, lagi ngobrol, pas plus di pos ronda, tiba-tiba megang dada, mulutnya keluar cairan, udah mulai ngorok. Tiba-tiba berhenti. Yang ada biasa sama orang diapain Pak? Dikerokin, ya, dipijit-pijit, dikasih minyak angin, tangannya diangkat, angkat. Wah, dibawa ke rumah sakit udah meninggal. Ya, orang awam bilangnya adalah angin duduk. Padahal yang namanya angin itu tidak pernah duduk.
Angin itu muter ya Mbak Gita ya? Iya. Tuh, kata Mbak Gita, iya. Nah, ya. Jadi nanti kalau mau praktek sama Mbak Gita. Ya. Oke, bisa ya. Nanti kita bagi dua ya. Yang mau Mbak Gita siapa gitu kan? Ya boleh lah. Semuanya mau Mbak Gita nanti. Ya. Kalau orang awam serangan jantung sebutnya angin duduk. Nah, ini bisa Bapak Ibu selamatkan kalau begitu dia mengalami serangan jantung langsung Bapak Ibu lakukan pertolongan. Nah, pertolongannya seperti apa? Nanti kita praktekkan. Ada yang namanya RJP, resusitasi jantung paru. Nah, bagaimana cara neken dadanya di mana sih posisinya ya? Kemudian bagaimana cara ngasih napas buatan ya Bu ya? Nanti saya minta pasang-pasangan nih buat ngasih napas buatan ya. Oke, nah ada yang namanya juga kematian biologis. Kalau kematian biologis nih, Bapak menemukan korban serangan jantung, ya, tapi bingung mau dilakukan apa, ya, langsung dibawa ke rumah sakit. Yang paling dekat sini rumah sakitnya di mana? Kira-kira? Midokes. Ya, kalau misalkan di sekitar Jalan Sudirman, yang paling dekat di mana? Seloam. Anggap dari Seloam. Berapa lama? Kalau misalkan dari Jalan Sudirman ke rumah sakit Seloam? Nyampe 10 menit dengan situasi seperti ini, di jam-jam seperti ini, lebih. Kalau misalkan kita memberikan pertolongannya Pak, ya lebih dari 10 menit, kemungkinan bisa kita selamatkan itu kecil. Kemungkinan hidupnya. Ya. Kenapa? Karena sel-sel otaknya sudah mulai terjadi kerusakan. Yakin orang tidak bernapas bisa menyebabkan kematian? Yakin. Mau buktinya? Mau buktinya kita buktikan. Berapa lama kita bisa bertahan napas tanpa oksigen? Ada yang tahu? Bapak Ibu, berapa lama sih kita bisa bertahan napas tanpa oksigen? Berapa Mas? 1 menit. Oke. Dulu waktu masuk polisi ada tes berenang. Berapa lama nyelamnya bisa bertahan? 45 detik. Ada yang sampai 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit? Tidak ada. Oke, nah sekarang saya ingin membuktikan berapa lama kita bisa bertahan tanpa napas. Saya minta Bapak Ibu duduk siap. Duduk siap? Oke, ya. Kemudian silakan angkat tangannya, satu, tangan kanan diangkat. Ya. Lalu Bapak Ibu coba tarik napas, kemudian tahan. Hitungan ketiga, tahan. Kalau yang tidak kuat, silahkan nanti langsung diturunkan. Kita akan cek berapa lama Bapak Ibu bisa tahan napas. Ya, oke. Hitungan ketiga diangkat. 1, 2, 3. Oke, tahan napas. Masuk 5 detik pertama. Yang tidak kuat langsung diturunkan, nggak apa-apa. Jangan sampai nanti saya kasih napas buatan. 10 detik. Oke, masih bertahan. Oke, 15 detik, ada yang turun. 17 detik. Masuk ke detik 20. 20 detik. 25. Masuk 30. Yang nggak kuat langsung diturunkan. Awas keluar dari bawah. 40. Masuk ke detik 40. 50. 55. 55. 1 menit. Oke, terima kasih. Aplaus dulu dong. Ya. Saya tanya, berapa banyak tadi teman-teman yang tidak kuat tahan napas kurang dari 30 menit, 30 detik? Rata-rata hampir 50%. Berapa orang tadi yang nyampe 1 menit? Hanya 4 orang. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Yang ingin saya katakan di sini. Maksudnya adalah kalau kita menemukan korban yang mengalami henti napas di jantung, korban ini kan tidak bernapas. Jelas? Ya. Kemudian kita biarkan saja lebih dari 10 menit. Maka di sana sudah mulai terjadi kerusakan otak. Ya. Kalau kita tadi masih normal, begitu kita tidak kuat, kita akan turunkan tangan kita dan kemudian kita bernapas dengan normal. Tapi kalau korbannya tidak sadar Bapak Ibu, kita biarkan saja. Apa yang terjadi kira-kira? Bisa menyebabkan kematian. Korban tenggelam. Ya. Dievakuasi 4 menit. Dicek tidak ada nadi, tidak ada napas. Bapak Ibu langsung dibawa ke rumah sakit. Begitu sampai ke rumah sakit bagaimana keadaannya? Meninggal. Tapi sebelum Bapak Ibu bawa ke rumah sakit, bisa nggak Bapak Ibu memberikan bantuan hidup dasar terlebih dahulu? Ada nggak kemungkinan untuk hidup korbannya?
Nah, disinilah peran serta kita sebagai seorang first aider. Apa itu first aider? Orang yang pertama kali menangani korban sebelum bantuannya datang. Ya, jadi begitu Bapak menolong korban sambil menunggu bantuan datang, ya Bapak bisa lakukan yang namanya RJP. Lanjut, slide. Oke, nah terus ini juga gak kalah penting ya Pak ya. Tolong nih jangan diasumsikan gambar yang macam-macam ya. Saya nggak maksud apa-apa loh ya dalam menayangkan gambar ini. Ini bukan tanda dihajar dari belakang, bukan. Ya, ini merupakan tanda bagaimana kita bisa memberikan yang namanya hentakan pada perut ya pada pasien yang mengalami sedak atau choking. Nah, choking hati-hati Pak. Ya, hati-hati kalau yang di rumah punya balita ya atau batita. Ingat balita itu fase toddler. Apa aja masuk di mulutnya Pak. Ada kelereng dia masuk ya. Ada rambutan kadang-kadang langsung dia masukin di mulutnya ya. Kadang-kadang ibunya nggak tahu, malah dicongkel mulutnya. Yang ada benda asing malah terdorong ke dalam. Langsung dibawa ke rumah sakit. Udah nyampe rumah sakit wajahnya udah biru semua. Padahal ada caranya yang gampang, simple, dan ini bisa Bapak Ibu lakukan. Ya, seperti itu. Oke, lanjut, slide. Nah, tanda-tandanya apa? Kalau kita menemukan korban yang tersedak, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia masih dalam skala ringan, ya, kemudian dia tersedak, responnya dia akan batuk. Ya, Bapak Ibu lagi asik makan, diajak ngomong, ya, diajak ngomong oleh seniornya. Siap, mau kaget, ya, masuk. Ya, sendoknya kan, jangan sendok ya, kuehnya, nyangkut kan, responnya akan seperti apa biasanya, batuk. Nah, makanan itu masuk kemana? Kenapa bisa batuk? Ke jalur pernapasan atau pencernaan? Pernapasan. Harusnya yang masuk jalur pernapasan itu makanan atau udara? Udara. Karena dia masuk makanan langsung ditolak Pak, otomatis oleh saluran pernapasan. Responnya apa, batuk. Sama kayak dulu kita diingatkan oleh orang tua kita, makan jangan bersuara. Betul ya? Pernah nggak Bapak Ibu begitu makan tiba-tiba kesempatan, ya, lagi makan nasinya keluar dari hidung. Pernah Pak? Sakit nggak di kepalanya tuh? Sakit luar biasa. Itu tersedak, ya. Responnya batuk. Yang pertama itu kalau sumbatannya sedikit. Oke. Kemudian ada nih sesak napas, ya. Karena dia menutupi jalan napas, ya, baik itu sebagian maupun seluruh, bisa saja korbannya sesak napas, susah napasnya. Kemudian apalagi suaranya serak. Hati-hati kalau Bapak Ibu menemukan korban yang mengalami luka bakar. Ada rambutnya kebakar, ya. Pakai kumisnya kebakar. Ada jenggotnya kebakar. Saat meludah ada jelaganya. Tahu jelaga? Dahak yang hitam. Kenapa? Karena dia banyak menghirup uap panas. Dia ngomong, serak suaranya Pak. Apa yang terjadi? Ini Pak, jalan napasnya bengkak. Lama-lama apa yang terjadi kalau jalan napasnya bengkak? Nutup. Kalau pelatihan kita jangka panjang, kita akan praktekkan bagaimana kita bisa membypass lehernya. Bapak pernah menonton film Anaconda? Yang jalan napasnya tertutup di atas, kemudian dibypass lehernya dibolongin. Pernah lihat ikan rokok yang napasnya lewat leher. Kenapa? Karena jalan napas bagian atasnya sudah tertutup. Itu tindakan lap shipping kita yang bisa kita lakukan pada saat orang yang mengalami sumbatan jalan napas total. Ya, kalau kita tidak tolong dengan segera bisa mati korbannya. Maka dibolongin lehernya Pak, ditusuk, bolongin. Ya jangan digorok ya, dibolongin. Ya Allah sudah menciptakan kita dengan begitu sempurna. Pak, perdarahan tidak? Iya perdarahan, tapi tidak masif. Ya antara apa? Nih antara jakun dengan yang di bawahnya. Di sini ada namanya membran krikotriden. Itu kalau ditusuk tepat di saluran nafas, sehingga udara bisa keluar lewat leher yang dibolongin. Ya, ingat kasus yang tempo hari, ya, yang anak dari pengurus GP Ansor yang dibawa di ICU, ya, kemudian napasnya tidak bisa lewat mulut, dibantu lewat leher. Nah, itu upaya medis untuk apa? Untuk mempertahankan agar korbannya tetap hidup. Ya. Kemudian sulit berbicara, kemudian kalau tersedak juga dia pasti memegang leher. Nggak mungkin orang tersedak megangnya perut Pak. Atau megang dada, nggak mungkin. Pasti dia megang leher. Kenapa megang leher? Karena berusaha untuk mengeluarkan benda asingnya. Ya, kenapa kita sebut benda asing ya? Karena dia memang tidak harus ada di saluran pernapasan. Jadi kita sebut sebagai benda asing. Wajahnya kemerahan, lama-lama dia lemas karena tidak mendapatkan suplai oksigen. Makanya tadi kita simulasikan. Coba Bapak tahan napas.
Berapa lama Bapak bisa bertahan tanpa napas? Dia kesedak Pak, nggak ada udara masuk, lama-lama lemes, pada akhirnya nanti bisa sampai dengan tidak sadar. Ya, jadi kalau misalkan ada orang mau bunuh diri, anjurkan dengan cara apa Pak biasanya Pak? Ayo Pak, bunuh diri yang paling cepat dengan cara apa? Potong urat nadi, tusuk perut dengan pisau, atau gantung diri? Gantung diri Pak. Paling cepat, nggak nyampe 4 menit. Bapak tahu pernah nonton Animal Planet? Kalau harimau, macan, ya, mangsa korbannya, rusa, itu apa dulu Pak yang diambil biasanya? Yang digigit? Leher. Karena dia tahu, ya, penyebab kematian paling cepat adalah dengan merusak jalan nafas. Nggak mungkin dia makan dari pantatnya dulu Pak, ya, diterkam bokongnya dulu, ya, kemudian diambil ada leher, ya. Kenapa? Itu insting hewan, ya, bahwasanya membunuh paling tepat adalah dengan merusak jalan nafas. Padahal dia belum pernah ikut pelatihan bantuan hidup dasar loh Pak. Tapi dia tahu cara membunuh tercepat adalah dengan merusak jalan nafas, ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya nih Pak. Ini lagi nyanyi si borong-borong nih. Tahu ya, makanya kalau lagi makan ya makan aja, jangan ikut-ikutnya nyanyi si borong-borong, ya. Ya udah dia nyanyi, dia berbicara nyanyi, jalan napasnya terbuka, ya. Maka sisa makanannya masuk ke jalur napas. Karena dia sadar respon apa yang dilakukan, dia akan berusaha untuk dibatukan. Nah, keluar itu Pak, ciloknya jatuh. Mau diapain kalau seperti itu? Iya, ambil lagi. Dek, punya yang halus ya Dek ya. Ya inilah. Tapi terkadang banyak kasus orang mati konyol karena seperti ini Pak. Ya, nggak sadar. Nyangkut, panik, orangnya dikorek-korek, yang ada malah tambah terdorong ke dalam. Ya. Nah, ada pertolongannya sederhana, simple. Ya, kalau Bapak Ibu menemukan korban yang tersedak seperti tadi, choking, ya, entah itu dia kemasukan koin, ya, kemudian kemasukan rambutan, ya, atau cilok segala macam, ya. Ini bisa nih Bapak lakukan pertolongannya. Ada yang disebut dengan tepuk di punggung atau back blow atau back slap, ya, di antara dua tulang belikatnya. Pasien ditunggingin, ya, kemudian ditepuk di antara dua tulang belikat. 5 kali hentakan Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian disambung dengan yang namanya abdominal thrust di perut, di antara pusat dan ulu hatinya ditekan ke atas Pak, ungkit ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Yang diharapkan apa? Dengan kita memberikan tepukan pada punggung dan penekanan pada perut, memberikan rangsangan untuk muntah, rangsangan mual. Dengan ada rasa muntah atau mual, diharapkan benda asing yang tadi menutup jalan napas itu dia bisa terdorong keluar. Seperti itu, ya. Makanya kalau dulu orang zaman dulu, ya, kalau bentuk uang koin itu tengahnya bolong, betul Pak, ya. Kalau sekarang kan nggak ada, ya, uang logam, uang koin nggak ada yang tengahnya bolong. Karena zaman dulu orang udah tahu tuh, kalau ada anak bayi makan koin, begitu nyangkut di jalan napas masih ada saluran pernapasannya, ya. Makanya kalau Bapak Ibu mau lagi ngantuk nih, aduh biar melek nih, ya, suka makan permen, ya, biar tetap semangat, ya. Makan permen Pak, yang paling aman permen apa biasanya? Bener, permen polo. Kenapa permen polo? Karena tengahnya bolong. Permen bolong rasa plong Pak. Nah, ya, kalau makan relaksa apa mentos, begitu nyangkut Pak, susah Pak pertolongannya, ya. Baik kalau cari permen polo, permen borong rasa plong. Nah, gitu Pak, ya. Oke. Kemudian kalau misalkan pasiennya obesitas, gemuk, ya, ibu hamil, boleh nggak nekannya di perut? Tidak boleh, nekannya di dada. Apalagi kalau misalkan bapak-bapak prenagen, ya, ya, nggak boleh nekannya di perut. Kenapa? Nggak maksimal Pak, ya. Kenapa nggak maksimal? Kalau kita tekan di perut, ya, nggak ada rangsangan muntahnya. Kenapa? Yang kita tekan lemaknya Pak, ya, nggak maksimal. Jadi kita tekannya di dada, yang disebut dengan chest thrust, ya. Kemudian juga kalau di rumah ada balita atau bayi tersedak, ada ibu yang menyusui, ASI-nya bagus, ya. Sering nggak kalau di rumah ada bayi, istilahnya kalau Jawa bilang gumoh, tau nggak? Banyak di keluar mulut, ya. Kadang-kadang dia nggak tahu, ya, dikorek-korek. Ini kayak gini aja tuh Pak, tunggingin, back blow, kemudian hentakan. Kalau dia nangis kuat, aman atau tidak? Aman. Oe, nangis, udah tenang. Kenapa? Masih lama mati. Tapi kalau dia diem aja, mukanya biru, nah itulah yang harus kita
khawatirkan. Seperti itu, ya. Nah, ada juga kalau misalkan kita sendiri yang tersedak, nggak ada orang di sekitar Bapak Ibu sekalian, ya, nggak ada yang bantuin. Bagaimana tindakannya? Bapak bisa pakai alat bantu berupa bangku nih yang Bapak Ibu gunakan, ya. Jatuhkan antara pusat dan ulu hati di tengahnya, tekan di perutnya, tuh 2, 3, 4, 5, terus sampai dengan benda asingnya keluar. Ya, tapi ingat, saya sarankan bangku yang ujungnya oval. Ya, jangan pakai pagar depan Polda, jangan ya Pak ya. Lancip itu Pak, nancep nanti. Ya, oke, lanjut. Slide. Nah, ini merupakan step by stepnya ya. Step by step bagaimana kita bisa melakukan RJP. Lanjut. Nah, ini penting Pak, RJP ini dilakukan pada saat korbannya mengalami henti napas, henti jantung. Bapak pernah melihat di sinetron atau di film pasien yang dilakukan kompresi dada? Ini dilakukan pada saat dia tidak ada nadi dan tidak ada napasnya Pak. Bisa Bapak lakukan. Contoh, Bapak Ibu lagi dinas, ya, sedang menjaga Car Free Day. Ya, kalau Car Free Day kan aktivitasnya fisik ya Pak ya, jogging, sepeda, segala macam lah. Tiba-tiba ada lansia usia 50 atau 60 tahun, mengeluh sakit dada, tidak sadarkan diri. Nah, kalau seperti itu, apa yang akan Bapak lakukan pertama kali? Nah, ini yang perlu kita lakukan, yaitu kompresi dada, pijatan jantung luar, dan memberikan napas buat. Pagi-pagi tidak ada respon, apa yang harus dilakukan? Sebelum itu, kalau tidak ada respon, langsung telepon atau cari bantu. Cek tadi, kita cek tadi di sini Pak. Jadi misalkan ada orang mengalami double karena tidak sadar. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last.